Aduh, sombong sekali sih. Telur dibuang-buang, katanya kayak gitu. Lebih baik dikasih ke panti asuhan, lebih baik dikasih kepada orang yang membutuhkan. Benar. Saya mau kasih tahu, kalau peternak itu bukan dinas sosial. Betul. Jadi jumpa lagi di Ibob Sony Sarjana Peternakan. Sekarang kita lagi ada di lokasi syuting tempat kerja Bobby. Tapi kita mau membicarakan mengenai sesuatu yang lagi viral sekarang. Ini. Berapa hari yang lalu lah. Berapa hari yang lalu? Iya, beberapa hari yang lalu lah. Mengenai video peternak ayam petelur Iya. yang membuang-buang telurnya. Iya. Di lokasinya persis di daerah Magetan, Jawa Timur lah. Ya, di daerah Jawa Timur. Dia meluapkan emosinya karena harga pakan yang selalu naik dan harga telur yang cenderung turun. Nah, ya meluapkan emosi lah. Iya, dan teman-teman kita mau kasih tahu, banyak yang bilang tapi harga di pasar stabil kok. Kita beli 22, 23 ribu, 24 ribu, katanya kayak gitu. Apalagi di supermarket, nggak pernah harga turun. Apalagi di supermarket. Yang disuarakan oleh peternak ini bukan suara di pasar, teman-teman. Jadi ini untuk netizen, teman-teman yang mohon dimengerti. Mohon dimengerti ya. Makanya kami hadir di sini untuk memberikan wawasan ya Bob ya. Dan informasi. mengklarifikasi gitu. Bukannya kami merasa mengetahui apa yang disuarakan oleh Bapak yang Suparni ya. Bapak siapa? Suparni ya kalau nggak salah. Suparni ya? Iya. Oleh Bapak Suparni dari Magetan, Jawa Timur itu, bukannya kami sok tahu. Iya. Tapi paling tidak kami dapat suatu message pesan yang mau disampaikan itu ya Bob ya. Iya, paling tidak kami mencoba memberikan analisa. Ya, benar. Gitu, dan klarifikasi mengenai apa yang ingin beliau utarakan. Ya. Karena banyak dari teman-teman mengatakan bahwa aduh, sombong sekali sih, telur dibuang-buang, katanya kayak gitu. Lebih baik dikasih ke panti asuhan, lebih baik. Betul. Jadi bisnis adalah bisnis. Kalau bisnisnya rugi, wajar dia membuang produknya supaya tidak sampai ke market, tidak sampai kepada end user. Kalau sampai kepada end user, siapapun end usernya, itu akan mengurangi demand. Nah. Gitu. Itu adalah rantai pasar. Dan gitu itu ya. tidak menyelesaikan solusi terhadap apa yang dihadapin, masalah yang dihadapin oleh peternak layer. Betul. Jadi kalau memang ingin bersosial, ya tidak apa-apa. Ya. Ada waktunya untuk bersosial. Tapi kalau ingin menyuarakan apa yang dirasakan oleh peternak petelur ini, karena mungkin teman-teman netizen ini tidak beternak. Nah, tidak di posisi apa yang dialami Pak Suparni ini ya. Iya, kira-kira Son, fenomena apa yang terjadi dengan peternak layer sekarang ini? Kenapa sampai ada suara seperti Bapak Suparni ini di Jawa Timur? Nah, ini perlu kita sampaikan ya, Bob ya. Pasti ada historinya, latar belakangnya kenapa Pak Suparni ini terlihat sangat meluapkan emosi dengan seakan-akan terlihat sangat sombong ya, Bob. Iya. Jadi akhir tahun lalu untuk harga pakan yang dibeli peternak dari pabrikan mengalami kenaikan, Bob. Dan awal tahun ini juga mengalami kenaikan. Kalau tidak salah, total kenaikan harga pakan itu kisaran ke 300 atau 350 per kilo pakan, Bob. 350 rupiah per kilo pakan. Iya. Otomatis dengan kenaikan harga pakan, otomatis BEP terhadap harga telur itu tersebut pasti naik, Bob. Iya. Nah, kalau BEP naik didukung dengan permintaan telur yang tinggi dan harga juga naik, ya mungkin peternak tidak masalah. Kita bicara harga di kandang ya teman-teman, sekali lagi bukan harga di pasar. Ya. Harga di pasar sudah dipengaruhi oleh tengkulak, dipengaruhi oleh semua pemegang keputusan untuk harga pasar. Ya. Tapi ini harga di peternak yang kita bilang ya. Ya, gapnya ada sekitar 2.000-3.000, bahkan kalau ekstrim bisa 5.000 loh. Iya. Antara harga di kandang. Nah, harga pakan naik, sementara harga jual di kandang cenderung menurun. Nah, mungkin ini 2 poin alasan
kenapa Pak Supani tersebut sangat emosi. Sementara belum lagi situasi pandemi ini mungkin sedikit banyak pasti perjalanan bisnis ayam petelur yang tahun kemarin itu sangat berpengaruh, teman-teman. Sementara untuk biaya operasional kan tetap, Bob, karyawan. Dia punya tanggung jawab bagaimana dia tetap mempekerjakan karyawan tersebut dan tidak berniat untuk mengadakan pengurangan terhadap karyawan atau menurunkan gajinya. Dan kebutuhan sanitasi kandang yang semakin meningkat karena virus ini kan? Iya, benar. Jadi dengan poin-poin tersebut dan kalau kita lihat industri peternakan ini kan dia fluktuatif memang, Bob, ya. Mungkin kalau hanya dari satu item, hanya misalnya dengan harga telur di kandang itu biasanya ya biasalah, mungkin peternak-peternak sangat biasalah mengalami kadang harga naik sekali, kadang turun. Mungkin kalau hanya satu item mungkin dia tidak terlalu kelihatan emosi ya. Dan bukan jangka waktu yang lama. Tapi apa yang terjadi sekarang, nah ini seperti terjadi gelombang tsunami terhadap usahanya Bapak tersebut. Dan mungkin ini saya yakin bahwa apa yang dilakukan oleh Bapak ini usaha untuk mencari perhatian. Betul. Terutama mungkin ke yang berwenang lah, pemerintah atau apa yang untuk bisa intervensi atau mengaturkan bagaimana caranya biar terutama ya harga pakan tidak terus menanjak ini, Bob. Ini nggak tahu ini, Bob. Ini kelihatannya ya belum bisa di stop sini. Ini kalau seperti ini terus, bayangkan ini akan sangat berbahaya, mengancam keberlangsungan peternakan ayam tersebut. Apabila ini mengancam peternakan tersebut, bayangkan kalau peternak tidak ada, bayangkan kita terus nanti dari mana, Bob? Harga semakin tinggi. Kalau harga di pasar semakin tinggi, barulah teman-teman nanti berteriak. Kan kayak gitu. Nah, ini di hulu, bisnis di hulu ini tidak terdengar di pasar sebenarnya. Ini yang harus disuarakan gitu. Itu yang mungkin disuarakan oleh Bapak Suparni itu gitu ya. Karena gini, kita cerita dulu sedikit mengenai perjalanan bisnis seorang peternak layer ya. Yang pertama, bagaimana mereka membeli ayam, Son? Membeli ayam biasanya dari usia remaja, Bob, 13-15 minggu. Kepada perusahaan pembibitan lah. Perusahaan pembibit ya, pembibitan ya teman-teman ya. Jadi tidak dari penetasan. Tidak ada peternak yang memiliki penetasan sendiri. Satu, itu sudah menjadi, kecuali dia yang udah skala besar ya, company besar. Betul. Kecuali dia perusahaan. Iya kan? Kalau yang belum perusahaan kan belum ada sekarang yang punya penetasan layer kan. Belum. Nah, dia sudah memiliki modal ayam itu dulu beli ya. Selanjutnya, harga pakan dia beli lagi kepada perusahaan. Inilah ketergantungan dari peternak-peternak Indonesia sekarang yang tidak diatur untuk bisa punya kekuatan mandiri. Semua peternak-peternak Indonesia ini bergantung kepada perusahaan-perusahaan besar yang akhirnya menentukan harga pasar juga, gitu. Jadi ini mungkin suara yang disuarakan oleh peternak ayam petelur Indonesia. Ayo dong, supaya pemerintah punya intervensi, supaya peternak ini bisa mandiri dari hulu ke hilir, dari mulai dia punya bibit ayam sampai dia punya produk itu bisa sampai ke pasar, ditentukan dengan diri sendiri dong, gitu ya. Karena ketergantungannya terlalu banyak terhadap perusahaan-perusahaan besar yang mengatur harga pakan. Sekarang kalau misalkan harga pakan naik dari perusahaan besar, yang itu kan perusahaan kan. Ada nggak intervensi dari pemerintah untuk bisa mengatakan itu, jangan naik, peternakku itu tidak sanggup untuk membayar itu karena harga pasarnya nanti akan menjadi turun dan peternaknya akan menjadi susah. Ada nggak intervensi kayak gitu dari pemerintah? Nah, untuk secara itunya juga saya kurang tahu, Bob. Cuman secara pengalaman sih sangat jarang ya kalau misalnya untuk pengaturan harga pakan. Kalau harga bahan baku sudah naik, sudah pasti dipastikan harga pakan juga pasti naik. Itu yang ingin disuarakan oleh peternak ini kepada pemerintah yang bisa mengatur supaya peternak ini punya kesejahteraan gitu. Peternak ini punya ada jaminan lah. Ada jaminan bahwa ketika saya invest, ini kan investasi kan jatuhnya kan. Ketika saya invest di pakan, invest di ayam, invest di kandang, invest di pekerja,
hasil produk saya ini dijamin harganya oleh siapa? Tidak ada yang menjamin harga telur untuk bisa punya kestabilan gitu. Apakah asosiasi ini menjadi PR bersama ini kan? Benar-benar. Apakah ini menjadi PR-nya asosiasi? Apakah ini menjadi PR-nya pemerintah? Apakah ini menjadi PR-nya perusahaan? Atau bisa juga buat menjadi PR-nya peternak sih. Bagaimana dengan situasi yang beruntun dihadapi, mereka harus kreatif juga sih. Betul. Buat inovasi yang baru. Bagaimana dengan situasi sekarang mereka menciptakan peluang-peluang baru. Telur ini mau diapain sehingga harganya itu tidak tertekan oleh tengkulak-tengkulak. Iya. Nah, ini yang juga coba sedang kita pikirkan di vlogger peternakan Indonesia karena ini. Karena ini, Bob, posisi peternak ini memang posisi yang rawan, Bob. Iya. Sangat-sangat rawan dan selalu tidak mempunyai bargaining yang kuat. Betul. Antara pihak pabrikan, posisi peternak ini di sini nih, memproduksi. Harga jual juga ditekan sama tengkulak. Karena dia bergantung dengan pabrikan, kan gitu kan. Iya. Jadi di bawah kan dia kan, iyalah ngikut. Tapi ketika mau jual, ini tengkulak. Pan harga kita kalau harga beli telur di supermarket, di pasar ya, tahunya harganya jarang ya. Kalaupun turun cuman ya paling 1.000 gitu ya. Kayak gitu kan. Kalian kan tidak tahu bagaimana gap di sini. Yang menjadi pihak yang selalu ditekan itu ya peternak. Karena peternak tidak punya bargaining. Peternak itu hanya menjadi karyawan vendor dari pabrikan-pabrikan yang udahlah, titiplah, nah kau beli makanan lagi sama aku. Mereka nggak punya bargaining untuk bisa, saya harus jual kemana, kayak gitu kan. Sementara yang datang tengkulak-tengkulak yang pengen harga rendah supaya gap harga dengan pasar di tengkulak itu menjadi semakin tinggi gitu kan. Atau one day ya peternak juga sekarang harus kreatif menyiasatin seperti ini, bagaimana mereka ya seperti itu bisa menciptakan market yang baru, atau ya bila perlu rantai-rantai ini diperpendek. Betul, ini yang coba kita perpendek rantai-rantai seperti ini, seperti kita memberikan data-data peternak, datang ke peternak-peternak, memberikan data-data kandang, tempat-tempat kandang untuk misalkan ada teman-teman yang bisnis F&B atau bisnis kuliner atau yang membutuhkan protein hewani, ayo datang langsung ke peternak, ke kandang mereka, dan langsung misalkan bikin kontrak dengan mereka, harga menjadi lebih pasti. Iya. Kayak gitu. Supply menjadi lebih pasti, harganya juga mungkin bisa win-win lah. Iya, iya. Jadi kedua belah pihak saling menguntungkan, Bob. Betul, gitu. betul. Halo, saya Marcel Widianto. Jangan lupa subscribe dan juga komen YouTube-nya Peternakan. Jadi tidak ada lagi netizen yang mendiskreditkan peternak yang menyuarakan seakan-akan sombong, nggak ada lagi yang kayak gitu ya. Dan menurut gue ya sudah saatnya untuk peternak itu punya suara juga di digital gitu, dengan apa yang dia lakukan. Dan menurut saya Pak Suparno tidak perlu minta maaf ya atas apa yang dia lakukan. Mungkin dia bentuk secara sosial aja, Bob, secara pertanggungjawaban ya, karena ada social judgment dari netizen yang menganggap dia itu orang dajal gitu. Tapi guys, cobalah Anda selalu coba berpikir bagaimana kalau Anda di posisi peternak tersebut, apakah reaksi yang sama yang Anda lakukan? Nah, itu kan jadi pertanyaan kembali, Bob. Kita berbicara angka, Son, coba. Dengan kenaikan misalkan 1 kilogram Rp350. Misalkan dia punya 10.000 ekor ayam layer, ya. Itu layer aktif lah ya, yang masih bertelur. Jadi, ya 10.000 ya. Kalau kita hitung tadi, Bob, perhitungan saya, mereka harus ada tambahan cost sekitar 12.500.000 per bulan. Bayangin kalau kali setahun berapa? 10 bulan aja sudah 120 sekian. Dan pandemik ini udah hampir setahun ya. Ya, kalau pandemik ya. Iya, pandemik kalau nggak salah Maret untuk di Indonesia, pertengahan Maret. Iya, pertengahan Maret. Dan itu tidak ada tanda-tanda untuk penurunan harga pakan atau peningkatan harga pasar. Belum ada kan. Jadi ini yang ditakutkan oleh peternak gitu. Ketika dia nambah, oke sekarang gua nambah sampai 12 juta
500. Iya, untuk 10.000 ekor. Untuk 10.000 ekor Ayam produksi ya. ayam produksi. Nah, belum lagi nanti tambahannya berapa. Ini sudah sangat memprihatinkan Ya, gitu. itu kalau peternak 10.000 ayam ekor. petelur. Iya. 10.000 ekor. Gimana kalau 100.000 ekor? Mana yang namanya? Nah, Kali berapa peternak yang mengalami nasib yang sama? iya. Dan belum lagi mending itu kalau peternak-peternak besar, mereka masih punya kapital untuk bisa Cadangan nalangin. dana ya, cadangan Punya dana. cadangan dana untuk nalangin kalau misalkan fluktuasinya sedang turun, mereka punya cadangan dana, siapa tahu nanti suatu hari jadi naik kan gitu. Ya. Sekarang peternak-peternak kecil yang berada di daerah-daerah yang bahkan mereka tidak tahu harga pasar. Bapak kok kelihatan emosi banget? Iya, emosi aku sama netizen-netizen ini. Oh, gitu. Maksudnya berpikirlah kau kalau ngomong gitu loh. Jangan bilang orang jadi Makanya, sombong dan ini. lebih baik Nah. kasih untuk sosial kayak gitu loh. Bukan kita bilang itu tidak baik, tapi biasanya industri peternak itu sudah melakukan itu. Anda tidak percaya, coba cek. Mereka sudah melakukan bagian itu, CSR. Pasti ada. Iya, Nah, sudah ada itu, jangan khawatir, no worry. no worries. Mereka pasti sudah melakukan Sudah pasti bagian-bagiannya. melakukan. Banyak peternak-peternak yang bahkan kita tidak bisa sebutkan namanya. Beliau membangun apapun agamanya ya gitu. Beliau membangun kayak ada Pak Haji waktu itu membangun pesantren yang dia bilang udahlah nggak usah disebutin katanya Ya, kayak gitu. iya. Padahal beliau yang mendanai itu ya. Mendanai, oh. Jadi banyak banget peternak-peternak yang kami tahu bahwa mereka itu tidak mau disebutkan apapun yang mereka lakukan untuk sosial Nah, gitu. karena sudah pasti ya, guys, untuk membangun sebuah peternakan, biasanya lingkungan tempat mereka tinggal, mereka akan kasih tuh kalau dia beternak ayam pedaging, semua rumah akan dibagian. Kalau telur pasti dia bagi. Karena kalau enggak dicuri ya mereka. Nah, itu udah menjadi bagian itu budaya sih. Betul, Nah, itu sudah menjadi bagian budaya. Itu Jadi- kalau peternak-peternak besar juga ya. Jadi jangan meragukan aksi-aksi sosial mereka itu, jangan diragukan, guys. Ini dalam rangka ada message lain yang mereka mau sampaikan. Iya. Dan ini berhubungan dengan kelangsungan bisnis mereka. Jadi guys, ayo malah teman-teman harusnya bantu dong peternak-peternak tersebut biar tetap bertahan. Kenapa, Bob? Karena yang menggantungkan hidup di usaha peternak itu sangat banyak, karyawan-karyawan dari peternak-peternak tersebut, Bob. Iya. Kalau usaha induk peternakan ini mati, bayangin berapa orang yang akan kehilangan pekerjaan. Iya. Berapa orang yang kita, termasuk kita loh, yang tidak bisa menikmati lagi makanan telur, Bob. Iya. Nah, itu harus berpikir ke sana, guys. Iya, betul. Jadi itu teman-teman sedikit pengetahuan kita mengenai nasib peternak layer Ayam belakangan ini gitu ya. Dan sebenarnya ayam pedaging juga sama, Bob. Nah, broiler belum lagi. Wah, terlalu banyak mafia kalau broiler ya sekarang ya. Harga pakannya juga, biaya produksi naik, kan sama, Iya. Bob. Heeh. Karena raw materialnya itu tidak beda jauh lah. Iya. Jadi Cuman sama, mengalami hal yang sama menurut saya. kalau mereka buangin ayam-ayam hidup ke bawah, ya lari-lari juga nanti. Hai Kodesta, jangan lupa subscribe ya dan juga komen di vlogger peternakan. Nah, jangan sampai teman-teman yang peternak ayam broiler ini juga emosi sampai mereka membuang daging-daging ayam mereka gitu. Jadi alangkah lebih baiknya untuk pihak-pihak yang terkait yang bisa memberikan keputusan tepat untuk membela teman-teman peternak ini, terutama peternak layer, peternak broiler ini, tolonglah untuk bapak-bapak, ibu-ibu memiliki hati supaya peternak-peternak ini memiliki bargaining yang cukup kuat di bidang usaha mereka sendiri. Nah, sekarang ya terutama mungkin untuk pabrikannya, Bob ya. Ya, untuk Saya rasa pabrikan juga untuk kondisi sekarang mereka harus punya apa ya, semacam aksi-aksi atau stimulus atau apalah bentuknya untuk meringankan beban peternak. Atau kalau mereka ya tidak bisa membendung kenaikan harga pakan, ya mereka kasih solusi dong. Misalnya produk hasil dari peternak ini mereka serap dengan harga yang ya tidak merugikan peternak juga. Harus dibantu dong, jangan mau hidup sendiri, peternak tidak dibantu. Demikian juga ini tengkulak-tengkulak telur, tengkulak ayam. Ya jangan memanfaatkan, biasanya mereka ini sangat memanfaatkan, Bob. Itulah. Karena untuk mengambil margin tinggi itu di sini. Nah, teman-teman, untuk
yang usahanya di bidang tengkulak ya, mau hidup panjang nggak bisnisnya, harus selamatkan peternak. Kenapa? Kalau peternak mati, Anda mau jual apa? Jangan malah makin menginjak-injak peternak. Ya, toh Anda bisa jual di harga sama apa di pasar-pasar, harganya kalaupun turun tidak terlalu jauh. Anda pasti punya margin. Jangan memanfaatkan situasi untuk lebih menekan peternak. Kasihan peternak loh. Peternak mati, usaha Anda juga akan mati, saya rasa. Iya. Jadi semuanya harus berperan penting sini. Iya. Jadi tidak terlalu mementingkan kepentingan sendiri yang sesaat. Dan peternak juga ya, ini kadang-kadang peternak juga kalau situasi ayam atau telur sulit, permintaan banyak, kadang-kadang dia juga menentukan harga sesuai. Ya, itu juga. Ini sebenarnya mental seperti itu juga. Jangan saling patut menginjak. diantisipasi. Udah bermain aman aja, ditentukan aja masing-masing. Nah, di sini juga peran asosiasi sebenarnya penting juga lah. Peran yang aku garis bawahi adalah peran asosiasi dan peran pemerintah. Ya. Untuk menjadi stabilizer Ya. dari harga ini. Bila perlu ya dimonitoring benar-benar. Kalau ada yang membandel baik dari pihak pabrikan, peternak atau tengkulak, ya polisi bisa mengawasin kali ya. Iya. Atau badan-badan tertentu. Jadi tidak ada yang tengkulak dengan situasi sekarang seenaknya menekan, wah kalau nggak segini saya nggak beli. Ternyata dia jual harganya juga mahal, iya. marginnya tinggi. Nah itu pengawasan seperti itu yang harus benar-benar dibuat ya. Iya, karena nggak bisa juga kita bilang bahwa wholesaler itu tidak penting gitu ya. Jadi wholesaler, gudang penampungan itu semuanya penting juga gitu untuk menampung produk-produk ini gitu. Dan kita juga mau menyarankan atau memberikan masukan untuk teman-teman yang membuat produk hasil usaha. Apa Son namanya Son? Produk olahan. Nah, mungkin teman-teman kita semua bisa masuk kepada bisnis industri produk olahan supaya panen-panen yang banyak ini bisa langsung terserap oleh produk-produk olahan yang punya tingkat expirednya jadi lebih lama. Kayak gitu. Dan mempunyai mungkin nilai value-nya lebih mahal juga kali. Nilai value-nya lebih mahal juga. Jadi ya mari kita bergerak di industri ini untuk membangun industrinya dari hulu ke hilir dan bukan membuli peternak yang sedang menyuarakan aspirasinya tentang produk mereka sendiri gitu. Oke. Terima kasih teman-teman, itu yang ingin kami suarakan mengenai peternak ayam petelur. Jadi tetap semangat untuk teman-teman yang beternak layer, semangat peternak. Teman-teman yang beternak broiler juga gitu. Belum lagi kita bicara mengenai susu lagi, belum lagi kita bicara mengenai produk-produk lain di peternakan yang mereka semua berjuang gitu untuk punya harga jual yang stabil dan harga pakan yang stabil juga. Jadi semangat untuk semua teman-teman peternak. Saya Ibob, saya Sony, sarjana peternakan. Maju terus peternakan Indonesia. Jangan mundur, tetap maju. Mantap. Never give up. Kalau kita suka makan daging ayam, daging sapi, kita harus tahu dari mana itu asalnya. Makanya kamu harus subscribe channel vlogger peternakan Indonesia biar nambah ilmu.